Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hidayah Frisinta Rosi dengan NIM 20411110038 akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik kompetensi. Adapun pengertian kompetensi secara etimologi yaitu kemampuan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan sikap kerjanya. Adapun kompetensi itu sendiri yaitu seperangkat kemampuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dan dihayati dalam kehidupannya. Sebagai contoh, yaitu menghayati serta mengamalkan perilaku yang jujur, disiplin, santun, dan bertanggung jawab, serta perilaku yang menunjukkan sikap sebagai gambaran solusi dari berbagai masalah yang terjadi. Adapun tipe karakteristik kompetensi itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang konsisten dipikirkan atau diinginkan seseorang yang dapat menyebabkan suatu tindakan orang tersebut. Yang kedua yaitu ciri-ciri. Adapun ciri-ciri itu termasuk karakter fisik atau respon-respon yang terhadap situasi dan informasi di sekitarnya. Adapun yang ketiga yaitu konsep diri. Konsep diri yaitu sikap dan nilai atau gambaran tentang diri orang tersebut. Yang keempat yaitu pengetahuan. Pengetahuan ialah informasi yang dimiliki seseorang dalam area spesifik tertentu. Yang kelima yaitu keterampilan. Adapun keterampilan adalah kecakapan seseorang untuk melakukan tugas secara dalam konsep fisik atau konsep mental tertentu. Saya Norma Karina dengan NIM 20211110088 akan menjelaskan tentang ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama ialah ranah kognitif, yaitu ranah yang berhubungan dengan kemampuan berpikir. Terdapat 6 aspek dalam ranah kognitif. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang terakhir evaluasi. 3 level bawah. Yang pertama merupakan kemampuan berpikir tingkat rendah, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Dan kemampuan berpikir tingkat tinggi ialah analisis, sintesis, dan evaluasi. Level paling rendah yaitu level pertama ialah pengetahuan, kemampuan menyebutkan atau menjelaskan kembali. Yang kedua pemahaman, yakni kemampuan memahami instruksi atau masalah dan menyatakan kembali dengan kata-katanya sendiri. Yang ketiga penerapan, yaitu kemampuan menggunakan konsep dalam praktek atau situasi baru. Yang keempat analisis, yakni kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa bagian untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas atas dampak komponen-komponen terhadap konsep tersebut. Yang kelima sintesis, yaitu kemampuan merangkai dan menyusun kembali komponen-komponen dalam rangka menciptakan hal yang baru. Yang terakhir evaluasi, yaitu kemampuan mengevaluasi atau menilai sesuatu berdasarkan norma, aturan, atau kriteria. Selanjutnya ialah ranah afektif, itu ranah yang berkaitan dengan aspek emosional seperti sikap, perasaan, minat, dan sebagainya. Dalam ranah afektif terdapat 5 aspek, yaitu penerimaan, responsif, penghargaan, organisasi, dan karakterisasi. Yang pertama ialah penerimaan, yaitu kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain. Yang kedua responsif, yaitu kemampuan berpartisipasi aktif dan selalu termotivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Yang ketiga penghargaan, yaitu kemampuan menunjukkan. Selanjutnya ialah ranah psikomotorik, yaitu ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Terdapat 7 aspek dalam ranah psikomotorik, yaitu yang pertama yaitu persepsi
atau kemampuan menggunakan saraf sensori dalam menginterpretasikannya dalam memperkirakan sesuatu. Yang kedua, kesiapan, yaitu kemampuan untuk mempersiapkan diri, baik mental, fisik, emosi, dalam menghadapi sesuatu. Yang ketiga, reaksi yang diarahkan, yaitu kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks dengan arahan atau bimbingan dengan meniru dan uji coba. Yang keempat ialah mekanisme, itu kemampuan untuk membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Selanjutnya, reaksi kompleks, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan motoris yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks. Yang keenam, adaptasi atau penyesuaian, yaitu kemampuan mengembangkan keahlian dan memodifikasi pola sesuai yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu kreativitas, yaitu kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai dengan kondisi atau situasi tertentu, dan juga kemampuan mengatasi masalah dalam mengeksplorasi kreativitas diri. Di sini saya Taufik Ismawan dengan NIM 204101010024 akan menjelaskan sedikit tentang SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari SKL, yaitu menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, Standar Kompetensi Lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan sebuah pembelajaran, seorang guru harus mengacu pada standar kompetensi tersebut. Dan yang kedua yaitu tujuan dari SKL atau tujuan dari standar kompetensi lulusan, yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan menengah kejuruan atau SMK bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi dari standar kompetensi lulusan itu sendiri. Yang pertama yaitu menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik. Dan yang kedua yaitu menjadi pondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup mandiri saat berada di jenjang pendidikan dasar dan menengah umum atau kejuruan. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat dari SKL. Manfaatnya sebagai berikut, dapat dijadikan pedoman batas kelulusan bagi peserta didik di setiap satuan pendidikan. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara mendasar dan menyeluruh di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan yang ketiga yaitu dijadikan rujukan dalam menyusun standar pendidikan lain, misalnya standar isi, standar proses, dan lainnya. Dan ruang lingkup dari standar kompetensi lulusan itu sendiri yaitu yang pertama, satuan pendidikan yang terdiri dari SD, MI, SDLB, dan paket A. Yang kedua yaitu SMP, MTS, SMPLB, dan paket B. Dan yang ketiga, SMA, MA, SMK, MAK, SMALB, dan paket C. Dua kelompok mata pelajaran terdiri dari agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan budi pekerti, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jasmani, olahraga, dan juga kesehatan. Saya
Zahratul Arafah dengan NIM 204 10 10 127 akan menjelaskan mengenai kompetensi inti. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur perorganisasi kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Dan dapat disimpulkan bahwa kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Baik, di sini saya Mia Aminati Zuria dengan NIM 204101010001 akan menjelaskan mengenai KD, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai oleh para peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kita ketahui bersama bahwa KD tiap mata pelajaran itu tentu akan berbeda. Nah, KD ini disusun untuk ketercapaian kompetensi inti. Jadi, ada KI1, KI2, KI3, KI4. Nah, selanjutnya juga ada KD1, KD2, KD3, dan KD4. Seperti itu. Nah, untuk memahami kompetensi dasar, kita perlu melakukan suatu analisis, yaitu analisis kompetensi dasar. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu tentukan level kognitif pada KD dan dimensi pengetahuannya. Nah, di sini untuk mengetahui level kognitif pada KD, kita harus memahami taksonomi Bloom, yaitu ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Yang pertama C1 yaitu mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan atau melakukan, C4 analisis, C5 evaluasi, dan yang terakhir yaitu C6 kreasi. Nah, contoh 3.8 yaitu memahami ketentuan sholat dalam berbagai keadaan tertentu. Nah, di sini kita lingkari bagian memahami. Nah, bagian memahami ini masuk pada level kognitif apa atau level kognitif berapa, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini C2 yaitu maksud saya memahami masuk kepada C2, level kognitif C2 yaitu understanding atau memahami. Selanjutnya yaitu mengetahui dimensi pengetahuan. Nah, dimensi pengetahuannya ada 4. Yang pertama, pengetahuan faktual. Contoh, Abduh itu adalah nama. Lahir tahun 1980, itu waktu. Nah, di desa Mangli, yaitu itu tempat. Nah, ini faktual atau fakta, seperti itu. Yang kedua yaitu pengetahuan konseptual, yaitu atau sudah tersusun secara sistematis, yaitu biasanya contoh tentang teori, pengertian, fungsi-fungsi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural, yaitu bagaimana cara melakukan sesuatu. Ini biasanya dicontohkan dengan cara, seperti itu. Yang keempat yaitu pengetahuan metakognitif. Nah, terus apa sih urgensi atau pentingnya memahami level kognitif ini dan dimensi pengetahuan, yaitu agar kita bisa menyusun indikator secara sistematis dengan mengetahui dimensi pengetahuan. Nah, dengan mengetahui dimensi pengetahuan, kita bisa mengetahui metode apa yang nantinya kita gunakan untuk mengajar para peserta didik, seperti itu. Yang kedua yaitu tentukan level psikomotorik atau KD KI4. Nah, tingkatan taksonomi tujuan psikomotorik menurut Harrow 1972 yaitu ada peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi, yaitu ada P1, P2, P3, sampai P5, seperti itu. Sedangkan taksonomi keterampilan menurut Diez yaitu ada 6. Yang pertama, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta. Contoh 4.8 memperagakan tata cara sholat dalam keadaan tertentu. Nah, ini memperagakan masuk pada P2, yaitu
manipulasi. Kenapa masuk kepada P2, yaitu manipulation atau penggunaan, yaitu menggunakan konsep untuk melakukan gerak, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu linearkan KD pengetahuan dengan KD keterampilan, seperti itu. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya, level pengetahuan itu harus lebih tinggi daripada level keterampilan. Karena apa? Karena tidak mungkin keterampilan itu bisa dicapai tanpa pengetahuan yang memadai.